Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beta Punya. Hari ini kita akan membahas tentang apakah menjadi pemilik sebuah klub sepak bola itu memberikan sebuah keuntungan atau justru memberikan sebuah kerugian. Jadi di sini kita juga turut berduka cita ya, karena ada beberapa kerusuhan antar supporter yang baru-baru saja terjadi antara PSIS Semarang dengan supporter PSS Sleman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana kerusakan yang ditimbulkan, dan di video ini juga saya akan membahas sebenarnya setiap kerusuhan itu yang bertanggung jawab siapa, seperti itu. Karena kalau ada tindakan kerusuhan seperti itu, otomatis ada pihak-pihak yang sangat dirugikan, terutama bukan hanya pihak yang menjadi korban, tetapi ada pihak lain atau pemilik klub yang menjadi korban paling besar dari sebuah kerusuhan tersebut. Jadi langsung saja kita bahas, teman-teman. Menjadi pemilik klub sepak bola di Indonesia itu sangat-sangat merugikan. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, untuk operasional sebuah klub di sepak bola di Indonesia itu belum tentu mendapatkan sebuah keuntungan. Kan tetapi apakah tidak bisa mendapatkan sebuah keuntungan jika pemilik klub ini mampu mengelola klubnya dengan baik? Kita tarik sedikit sejarah di era tahun 70-an atau 80-an ya, di era Liga Utama Sepak Bola Indonesia atau pada saat itu disingkat sebagai Galatama. Klub-klub Galatama itu berbeda dengan klub-klub perserikatan, teman-teman. Jadi kita akan ngebahas klub-klub Galatama dulu ya, karena klub-klub Galatama itu adalah klub sepak bola yang dikelola secara profesional, yang dimana kepemilikan klub itu bukan berasal dari sebuah pemerintahan atau kota, bisa juga mewakili kota, akan tetapi kepemilikannya 100% milik sebuah perusahaan. Jadi perusahaan ini bergeraknya di bidang macam-macam ya, ada otomotif, jasa dan lain sebagainya. Jadi di era Galatama, di mana puncak kesuksesan Liga Indonesia itu benar-benar diakui, sampai-sampai Jepang itu mengadopsi kompetisi Galatama untuk diaplikasikan di Jepang League sekarang atau J-League sekarang. Itu adalah cloningan atau ngambil contoh dari Indonesia, seperti itu. Nah, berbeda dengan klub perserikatan. Klub perserikatan itu klub-klub yang memang notabene ada disupport sama pemerintah daerah ya, hingga akhirnya di tahun 90-an antara Galatama dan klub perserikatan dijadikan satu, jadilah Liga Indonesia, seperti itu. Nah, di era Galatama ada sebuah klub yang sekarang sudah berganti nama, namanya Pelita Jaya. Klub Pelita Jaya ini dimiliki oleh grupnya Bakri Group ya, grup Abu Rizal Bakri. Kalian pasti tahu ya, ini salah satu orang terkaya di ASEAN, bukan orang terkaya di Indonesia tapi di ASEAN. Jadi ketika klub Pelita Jaya ini bermain di kancah Liga Indonesia di tahun 80 atau 90-an, Pelita Jaya adalah salah satu klub paling profesional sejauh yang saya tahu dalam sejarah sepak bola Indonesia, yang dimana klub ini dikelola dengan baik oleh manajemen perusahaan yang baik hingga mencatatkan sebuah keuntungan, bisa mendapatkan profit. Berdasarkan berbagai literasi yang saya cari tahu, Pelita Jaya itu sampai mendapatkan keuntungan cukup besar di era itu, di saat itu ya. Dan keuntungan terbesar Pelita Jaya bukan berasal dari jualan tiket pertandingan atau tiket penonton, akan tetapi keuntungannya berasal dari sponsor-sponsor yang nilai kontrak itu sangat-sangat besar, seperti itu teman-teman. Dan Pelita Jaya adalah salah satu klub pertama dan terakhir yang mampu berprestasi hingga tingkat Asia, khususnya Liga Champion Asia. Prestasi terbaik Pelita Jaya adalah pada saat itu juara 3 di Liga Champion Asia, kalau nggak salah. Silahkan koreksi nanti di kolom komentar. Kembali lagi di era sekarang, di era Liga 1 ya, dimana klub-klub sepak bola itu juga mengelola dana-dana mereka
itu berdasarkan pendapatan mereka. Jadi sebuah klub itu kalau di Indonesia sekarang kebanyakan dimiliki oleh orang-orang kaya, ya, orang-orang konglomerat yang memang pengusaha. Jadi klub-klub sepak bola di Indonesia sekarang itu sudah sedikit lebih profesional. Apakah untung atau tidak? Sejauh ini belum ada yang saya lihat menghasilkan keuntungan. Kenapa begitu? Begini teman-teman, sebuah klub sepak bola di Indonesia khususnya Liga 1 itu untuk biaya operasional ya, mulai gaji pemain, gaji manajer tim, pelatih dan sebagainya, terus sewa stadion ya, karena kebanyakan semua klub di Indonesia tidak ada yang punya stadion sendiri, semua stadion milik pemerintah daerah dan mereka harus menyewanya. Jadi dalam satu kali kompetisi, artinya 1 tahun kompetisi ya, sekitar 10 bulan, itu untuk klub Liga 1 menghabiskan dana operasional kurang lebih sekitar 40 miliar. Itu mulai dari gaji pemain, ya kan, operasional terbang ke sana kemari, ya kan. Dan seperti itu adalah kondisinya teman-teman. Nah, selain itu juga klub juga dibantu oleh dana hak siar atau biasanya dulu disebut sebagai dana subsidi. Nilainya per tahunnya kalau tidak salah sekitar 5,5 miliar atau berapa miliar per tahun, dan itu dibagikan per bulan oleh PSSI. Bukan PSSI, oleh Liga Indonesia ya. Jadi Liga Indonesia ini ada operatornya seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah apakah klub ini bisa mendapatkan keuntungan? Sejauh ini yang saya cari tahu, klub itu belum bisa mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena sebagian besar pendapatan klub itu ditopang dari sponsor, teman-teman. Terus selain sponsor, pendapatan klub yang selanjutnya adalah hak siar tadi itu, yang dari Liga Indonesia, ya, dari operator Liga Indonesia, yang dana subsidi tadi itu. Setelah itu pendapatan klub selanjutnya adalah dari merchandise. Tapi ya merchandise ini nilainya kecil teman-teman, karena kebanyakan supporter-supporter di Indonesia itu tidak mau membeli merchandise klub itu di official store resmi klub. Bahkan mereka lebih memilih membeli yang bajakan, yang murah-murah kayak gitu ya. Nah, terus apalagi pendapatan klub? Ya itu saja teman-teman. Sama satu lagi, transfer antar pemain seperti itu. Itu salah satu pendapatan klub di Indonesia. Jadi kalau pertanyaannya apakah semua sponsor itu bisa memenuhi operasional klub dalam 1 tahun? Pertanyaannya apakah sponsor-sponsor yang didapatkan oleh klub itu bisa memenuhi operasional selama 1 tahun? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena klub sepak bola itu tidak memiliki tidak memiliki sumber pendapatan selain itu. Jadi untuk menutupi kekurangan itu, maka pemilik klub lah yang harus rela mengeluarkan dana pribadinya untuk menutupi kekurangan dari operasional klub selama 1 tahun. Seperti itu teman-teman. Sejauh ini beban terbesar dari sebuah klub adalah selain kontrak pemain ya, bayar gaji pemain, salah satunya adalah operasional. Nah, seperti kalian ketahui, untuk mendatangkan sebuah pemain, kita ambil contoh ya, Bayangkara FC, itu untuk mendatangkan Raja Nainggolan, itu dia harus berkonsultasi dulu sama sponsornya. Sponsornya siapa? Sponsornya adalah Bank BNI, yang dimana itu adalah BUMN. Artinya, klub sebesar Bayangkara saja, itu untuk mengontrak pemain harus mengandalkan sponsor. Apakah sponsor sanggup atau tidak? Seperti itu. Hingga pada akhirnya negosiasi-negosiasi, dilah setengah kompetisi Raja Nainggolan akan merapat ke Bayangkara FC dengan bayaran cukup besar ya, hampir 10 miliar kalau nggak salah. Silahkan dikoreksi nanti ya di kolom komentar. Jadi seperti itu. Nah, terus apakah itu memberikan keuntungan bagi klub? Ya, kalau dibilang keuntungan secara operasional iya, tapi kalau keuntungan profit belum memberikan keuntungan sama sekali. Terus apakah kalian tahu bahwa dulu
Persis Solo, klubnya yang Kaisang atau Gibran, pokoknya klubnya anak Pak Jokowi ya, itu pernah ditawarkan Mario Balotelli dengan nilai kontraknya kurang lebih sekitar 20 miliar. Nah, itu pun Persis Solo juga menanyakan ke sponsor, apakah sponsor sanggup nggak menggaji selama setahun dengan nilai kontrak sekitar 20 miliar. Dan banyak sponsor-sponsor di Indonesia itu yang tidak sanggup, teman-teman. Banyak yang tidak sanggup, akhirnya tidak jadi seperti itu kan. Jadi apakah, pertanyaan kembali ya kan, apakah bisa menghasilkan sebuah keuntungan bagi klub jika kita sebagai pemilik klub sepak bola di Indonesia? Yang jelas tidak ada keuntungan seperti itu. Maka dari itu teman-teman, dengan kasus kejadian kemarin ya, yang dimana Persis Solo, PSIS Semarang, sporternya bentrok dengan PSS Sleman, yang dirugikan siapa? Pemilik klub, apalagi mainnya di Semarang. Kerugian kerusakan akibat bentrok antar supporter itu yang menanggung akibatnya, yang harus mengganti rugi adalah pemilik klub. Apalagi kalian lihat kemarin ya, pemilik klubnya PSIS Semarang sampai bocor kepalanya ya kan, gara-gara amukan supporter. Jadi kerusakan di Stadion Jatidiri itu nanti yang mengganti PSIS Semarang. Belum lagi bus-busnya supporter Sleman yang dirusak sama supporter PSIS Semarang. Itu yang ganti nanti ya, kalau enggak pemilik PSS Sleman atau enggak PSIS Semarang. Rugi kan? Jadi gini teman-teman, supporter Indonesia kebanyakan diisi sama manusia-manusia yang usianya 30 tahun ke bawah. Yang masih remaja, masih 23, 24, yang masih gila-gila gitu kan. Jadi mereka nggak berpikir panjang. Mereka harusnya, kalau supporter di Indonesia itu mayoritas isinya orang tua, ya kan, itu tidak akan ada namanya sampai kerusuhan. Karena apa? Karena supporter kalau usia semakin dewasa, dia akan berpikir 2 kali, 3 kali, 4 kali ke depan. Tapi kalau supporter yang masih remaja-remaja ini kan cuma fanatik semata aja. Nggak suka hajar, nggak suka rusak kayak gitu. Jadi berbeda dengan klub-klub yang ada di Eropa, yang mayoritas penontonnya adalah para pekerja yang usianya 27 tahun ke atas. Jadi jarang, apalagi Liga Inggris gitu kan, jarang sekali kamu menemukan supporter sampai lempar botol mineral ke lapangan tuh jarang, bahkan nggak ada gitu. Karena begitu mereka melakukan lempar koin saja, itu bisa denda, tidak boleh nonton di seluruh stadion di Inggris seumur hidup. Dan itu mereka laksanakan, berbeda dengan kita. Jadi itulah sebabnya kenapa PSSI melakukan larangan penonton away atau penonton dari tim lawan untuk nonton di stadion tempat tim lawan. Karena PSSI itu tahu kalau misalnya ini dibiarkan akan merugikan klub lama-lama, dan klub tidak akan bisa mendapatkan keuntungan, dan tiap tahun akan rugi dan rugi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk para supporter di seluruh Indonesia, kalian harus berpikir lebih panjang lagi sebelum kalian mau melakukan perusakan seperti itu, ya kan? Kayak begitu. Jadi PSSI buat aturan itu bukan tanpa sebab, pasti ada sebabnya dan tahu akibatnya kenapa aturan itu dibuat. Dan tolong jangan dilanggar, kasihan loh pemilik klub itu teman-teman. Sekarang saya tantang supporter, kalau seandainya orang-orang kaya pemilik klub ini tadi menutup klubnya, tidak ada kompetisi Liga Indonesia, tidak ada kompetisi Liga Sepak Bola di Indonesia, kalian mau menonton hiburan apa? Gak ada kan? Basis-basis supporter itu kan hiburannya nonton sepak bola. Tapi kalau misalnya pemilik klub mengatakan nggak usah sudah main sepak bola, kalau kalian seperti ini masih rusuh, nggak bisa diatur, nanti kalian protes lagi ke pemerintah, kalian protes lagi, hidupkan lagi klub, kami butuh hiburan begini-begini dan sebagainya. Tapi begitu kan dikasih hiburan, ya supporter juga bikin rusak kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya, kalau kalian mau memiliki sebuah klub di Indonesia, duit kalian harus banyak. Seperti itu. Terus apakah ada klub yang murah? Ada. Kelola aja klub Tarkam, ya kan? Di
Di situ ada sepak bolanya, ada baku pukulnya, UFC-nya ada di situ. Itu jauh lebih murah. Dan mungkin itu jauh lebih untung kalau misalnya ada sarana judi di dalamnya. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi intinya sebuah klub di Indonesia sampai saat ini belum ada yang bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis seperti itu. Tapi kalau dibilang nilai klubnya berapa, ratusan miliar ada, tapi apakah klub itu untung? Belum tentu untung, kayak gitu ya. Contoh kayak Persib Bandung, nilai sebuah klubnya dari pemain, ya dihitung dari pemainnya, sebagai macam sponsor yang masuk. Apakah itu bisa memberikan sebuah keuntungan? Belum tentu. Yang bisa melihat ada untung atau rugi itu adalah pemilik klub dengan manajemen-manajemen di dalamnya. Oke teman-teman, itu saja. Semoga video ini bisa menambah edukasi kalian bahwasanya tindakan setiap supporter itu sangat menentukan rugi atau tidaknya sebuah klub. Jadi saya mengedukasi, mengajak teman-teman supporter di Indonesia, ayolah, sudah saatnya kita menjadi supporter yang lebih baik. Ya, kita harus menjadi supporter yang berakal sehat. Jangan sedikit-sedikit timnya kalah ngamuk, ya kan? Seperti itu. Ya, walaupun penyebabnya ada ya, mungkin kepemimpinan wasit yang tidak adil dan sebagainya macam. Tapi pertanyaannya kita harus mampu menahan diri, harus mampu menahan emosi kita sebagai supporter sepak bola. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih kalian sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.